Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, mudah-mudahan pertemuan berikut ini juga pertemuan yang membawa berkah bagi kita semuanya, pertemuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yang terpenting adalah kita saling mengingatkan, fa inna dzikra tanfa'ulil mu'minin. Pasti bermanfaat. Kita tidak perlu merasa diri kita itu sudah mengerti, kita tidak perlu merasa bahwa diri kita itu sudah tahu, tidak perlu kita merasa bahwa diri kita itu sudah banyak dalil yang dikuasai atau sudah hafal Al-Quran. Kita tidak perlu merasa itu semuanya, karena memang pada dasarnya kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Ya, manusia yang sangat pelupa, amnesia, lalian, baru dielingno saiki engko lali. Itulah sifat manusia. Oleh karena itu, apapun bentuknya, bahwa saling menasihati, saling mengingatkan adalah sesuatu yang pasti bermanfaat bagi kita semuanya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar hari raya. Biasanya kalau dalam tradisi orang Indonesia itu dikenal dengan halal bihalal, saling memaafkan. Terkait dengan ini ada sebuah pepatah, ya, kenapa memilih untuk membenci dan dendam jika membenci itu hanya menyakitimu? Kenapa tidak memilih untuk memaafkan dan mencintai jika cinta dan maaf itu akan menempatkan dirimu di taman yang indah? Pepatah ini sungguh benar adanya, bahwa memaafkan itu memang diperintahkan oleh Islam. Mencintai sama manusia itu memang diperintahkan oleh Islam, dan Rasulullah sendiri juga adalah pemaaf. Membenci itu dilarang, ya, kecuali benci terhadap hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan orangnya, perbuatannya. Karena memaafkan itu adalah sesuatu yang diperintahkan, maka kenapa kita tidak memilih jalan itu? Jalan itu tidak hanya sekedar menjadikan diri kita itu menjalani hidup dengan nyaman, menjalani hidup dengan tenang, tetapi memaafkan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sangat besar. Saya pernah ngaji, ada seorang ulama itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah. Jadi diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah. Kenapa dia ini diangkat menjadi kekasih Allah dan menjadi wali Allah? Karena dia mengamalkan amalan memaafkan seluruh kesalahan orang lain. Nyepuro salane uang. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini dalam Al-Imran ayat 159. Allah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikeras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka.
maafkanlah mereka. Ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kenapa kita tidak melatih diri untuk menjadi manusia yang pemaaf. Sebenarnya maaf ini adalah termasuk perintah yang tidak kenal waktu, tidak hanya pada waktu lebaran saat halal bihalal. Termasuk perintah yang tidak pernah mengenal waktu. Kapanpun ini menjadi bagian daripada yang harus kita laksanakan. Kita lakukan adalah memaafkan orang lain. Ini perbuatan qalbi, perbuatan hati seperti sabar, syukur. Ini adalah perintah-perintah Allah yang tidak kenal waktu. Jadi ada perintah Allah yang kenal waktu seperti sholat 5 waktu. Ya, ini perintah yang dibatasi oleh waktu. Waktunya subuh, ya waktunya subuh. Waktunya duhur, ya waktunya duhur. Tidak bisa kita melaksanakan sholat subuh di waktu sholat duhur. Tetapi kalau memaafkan, ini perintah yang tidak kenal waktu. Makanya sebenarnya untuk memaafkan itu ya tidak perlu harus menunggu halal bihalal, menunggu lebaran. Tapi memaafkan kita lakukan sekarang ini. Sekarang ini. Jika dalam diri kita masih ada ghaib, rasa mangkal, benci, dendam pada orang lain, saat ini kita maafkan. Saat ini kita maafkan. Maka Allah akan menyukai orang-orang yang suka memaafkan ini. Ada sebuah fenomena fakta kejadian. Jadi suatu saat sedang duduk berdua, tiba-tiba di sana melihat ada kerumunan para wadon lagi kumpul-kumpul, para wanita lagi kumpul-kumpul. Kemudian datanglah seorang wanita, ya karena di sana dilihat ada wanita yang berkerumunan dan banyak yang dikenal, maka wanita yang baru datang ini menuju ke sana. Tiba-tiba wanita ini nggak jadi kumpul sama orang tersebut. Nah, kemudian kembali. Saat kembali ada yang tanya, loh kenapa kok nggak jadi ikut kumpul-kumpul? Ono si A, aku goweding mbek si A. Kira-kira hidup semacam ini kalau kita pikirkan itu enak apa tidak? Jelas gak enak. Jelas gak enak. Kenapa kita tidak memilih untuk memaafkan dan mencintai saja? Sehingga dimanapun kita berada, kapanpun kita berada dan kumpul dengan siapapun, asal kita memaafkan semuanya dan mencintai semuanya, maka kita akan menjadi orang yang merasakan nyaman, ya, merasakan hidup ini indah, hidup ini enak dan lain sebagainya. Itu hadiah Allah di dunia. Hadiah Allah di dunia. Nanti di akhirat dibalas Allah dengan pahala yang melimpah. Kalau sudah dibalas dengan pahala yang melimpah, maka kita akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Fathul Makkah, semuanya orang-orang itu diampuni oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebuah kejadian yang terkenal, ya. Kisah ini banyak kita dengar. Apa itu? Kisah Yahudi orang buta. Ya, pengemis Yahudi buta. Ini kisah ini terkenal sekali. Gimana sikap Rasulullah kepada pengemis Yahudi buta ini? Meskipun setiap hari Rasulullah menyuapi makan, tapi setiap hari pula orang Yahudi buta ini mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tetap saja Rasulullah memberinya makan, meskipun setiap hari dicaci maki. Ini kalau bukan jiwa pemaaf, bukan jiwa yang memiliki kasih sayang yang tinggi, bukan jiwa yang memiliki cinta kepada sesama yang sangat tinggi, tidak akan mungkin melakukan itu. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk menjadi manusia yang suka memaafkan dalam situasi dan kondisi. Dan mudah-mudahan pada waktu hari raya kita betul-betul
menjadi manusia yang sudah mampu membebaskan diri kita dari kebencian, dari amarah, dari dendam, menjadi manusia yang pemaaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.